Ya, meski penangguhan penahanan telah dilakukan, kasus korban begal jadi tersangka terus jadi sorotan. Publik pun bertanya-tanya, di manakah keadilan restoratif yang selama ini digaungkan oleh Polri? Kemudian, apa yang harus dilakukan jika nyawa kita terancam oleh pelaku kejahatan sementara penegak hukum tidak ada di tempat? Untuk membahasnya sore ini telah bergabung bersama saya lewat sambungan Zoom. Ada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan Pak Abdul Fikar Hajar, Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti. Selamat sore Pak Beni, Pak Fikar. Ya, saya akan ke Pak Fikar terlebih dahulu. Halo. Ya, halo. Ya, Pak Fikar, Ya, seorang korban begal menjadi tersangka, kemudian pelaku begal menjadi saksi. Bagaimana Anda melihat kasus ini? ya. Kalau dilihat secara awam, secara biasa, ya, mungkin ini sesuatu yang mengagetkan dan termasuk saya juga kaget, ya. Kenapa justru yang seharusnya menjadi korban ditetapkan sebagai tersangka? Tapi persoalannya adalah di dalam peristiwa itu ada orang yang meninggal, gitu, ya. Dan orang meninggal itu diketahui terjadi karena pembunuhan. Gitu. Nah, tentu saja penegak hukum atau hukum harus melihat peristiwa itu sebagai pembunuhan. Gitu. Nah, karena itu kemudian siapa yang paling mungkin berdasarkan bukti yang ada itu menjadi pelakunya. Nah, meskipun pembunuhan itu sebenarnya bisa saja dilakukan dalam konteks membela diri. Gitu. Ya. Nah, karena itu kemudian ya satu-satunya yang paling mungkin ditetapkan sebagai tersangka adalah sebenarnya korban perampokan sendiri atau korban kejahatannya sendiri, yaitu kemudian dia jadi pelaku yang dianggap sudah mematikan. Nah, ini memang agak ironis kalau menurut saya karena dalam satu peristiwa kejahatan kok justru korban yang dijadikan, gitu ya. Calon korban yang dijadikan tersangka gitu. Padahal di sana mungkin juga terjadi tarungan atau duel maut antara keduanya gitu. Sehingga kemudian mengalahkan pelaku kejahatannya kan begitu. Nah, karena itu kemudian hukum pidana atau penegak hukum hanya melihat ada orang meninggal gitu. Ya. Ada orang meninggal karena dibunuh. Nah, itu yang dilihat itu. Nah, apa motifnya pembunuhan itu atau terjadinya orang meninggal itu? Nah, itu yang kemudian tidak dilihat secara utuh. Nah, ini saya kira yang akan dikemukakan di dalam pemeriksaan dan fakta persidangan nanti kalau sampai kasusnya ke pengadilan. Ya, kasus Murtede ini bisa dialami oleh siapa saja termasuk kita semua begitu. Nah, ketika kemudian kita diserang pelaku kriminal, kemudian ada upaya untuk membela diri dan akhirnya bisa menghilangkan nyawa pelaku, apakah kita layak mendapat status tersangka? Apakah itu hukum positif di Indonesia? Mestinya kalau dalam konteks perampokan kan nggak layak, ya, tidak layak karena dia adalah korban gitu. Tetapi ada di samping peristiwa perampokan ada juga kematian, itu persoalannya gitu. Nah, karena itu nampaknya penegak hukum dalam hal ini polisi hanya melihat ya kematian itu gitu. Adanya kematian yang kemudian dikonstruksikan sebagai pembunuhan umpamanya gitu ya. Nah, itulah yang terjadi gitu yang kemudian ditetapkan orang yang melakukan tindakan sampai kemudian menimbulkan kematian itu yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, bahwa nanti di prosesnya atau di pengadilan nanti akan terungkap bahwa itu konteksnya adalah berkelahi atau pembunuhan yang dilakukan karena adanya perampokan atau karena adanya serangan dari pembunuh itu sendiri. Nah, itu yang nanti akan dibuktikan. Ya, baik. Sekarang saya akan beralih ke Pak Beni. Pak Beni, tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Fikar bahwa ada dua kejadian sebenarnya, pembegalan dan juga pembunuhan di situ. Secara kronologi, yang pertama kali melaporkan ada kasus kejadian ini adalah dua orang tua dari pelaku pembegalan. Kemudian barulah ditetapkan Murtede sebagai tersangka.
Dan setelah itu, setelah penyidikan berjalan, baru diketahui bahwa kedua pelaku atau pelapor itu juga melakukan pembegalan. Nah, kenapa tidak langsung dijadikan atau dialihkan statusnya Murtede ini menjadi korban dan kedua pelaku tersebut menjadi tersangka begitu? Ya, memang dari awal kami setelah melakukan klarifikasi memang ada, mohon maaf, mungkin agak sedikit katakanlah kelemahan ya. Karena ketika memeriksa Murtede dan Murtede mengaku bahwa dia korban, maka seharusnya penyidik juga mempersilahkan Murtede melapor. Sehingga saat itu sudah bisa 2 LP ditangani. Tetapi ini kan LP soal Murtede sebagai pelapor itu baru setelah ditarik ke Polda. Di sini muncul kemudian protes dan sebagainya. Itu titik lemahnya saya lihat di sana. Kemudian yang kedua, juga dalam hal ini pertimbangan melakukan penahanan. Apakah memang perlu segera, padahal sudah tahu bahwa dia korban begal dan sebagainya. Inilah yang menurut kami perlu kepekaan dari aparat ya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang justru kontraproduktif. Nah, perkembangan terakhir sekarang sedang dirilis oleh Kapolda NTB bahwa sudah diputuskan kasus ini dihentikan penyidikannya dengan pertimbangan Perkap nomor 6 tahun 2019 pasal 30 bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemudian kemanfaatan dan keadilan. Nah, ini rilis dan berlangsung sekarang. Nah, nanti selengkapnya tentunya kita bisa ikuti bersama. Diharapkan dengan rilis ini, dengan keputusan gelar tadi pagi, ini membuat masyarakat menjadi tenang, kemudian tidak lagi berdebat. Nah, soal nanti keluarga dari begal ini tidak terima atas penghentian, bisa melalui proses pra-peradilan. Sama ketika nanti ingin meminta kepastian hukum bahwa penghentian penyidikan ini sah atau tidak. Seperti itu. Nah, apakah dengan penghentian penyidikan resmi artinya status tersangka juga dicabut dari Murtede? Sudah otomatis dengan dihentikan kasusnya, maka kasus tidak lanjut, Murtede statusnya bukan tersangka lagi. Baik. Tetapi ini kembali menunggu apakah pihak keluarga begal ini akan menggugat pra-peradilan atau tidak. Kalau tidak ya sudah sah penghentian itu. Baik, tapi tadi Anda juga yang menarik adalah Anda menyebutkan bahwa seharusnya sejak awal penyidik itu membuat juga laporan yang sama untuk Murtede terkait menjadi korban pembegalan. Apakah ini bisa dikatakan sebagai bukti masih minimnya pemahaman hukum dari para aparat penegak hukum di Polres Lombok mungkin atau di daerah-daerah lain, karena kasus korban begal menjadi tersangka ini bukan yang kali pertama terjadi, Pak Beni. Betul, ini menjadi bahan evaluasi kami dari Kompolnas karena pengaduan yang masuk ke kami itu mayoritas masalah serse. Sehingga di sini yang dipertanyakan adalah sejauh mana pembinaan fungsi serse ini berjalan. Bagaimana kompetensi para penyidik yang ada di daerah-daerah. Sehingga tidak lagi nanti ketika menangani perkara ini ada celah-celah kerawanan, kelemahan yang kemudian menimbulkan masalah. Ini menjadi bahan evaluasi kami. Dan tentunya diharapkan ini dari penanggung jawab pembina fungsi serse ini bisa mengevaluasi kenapa sih banyak kasus yang menyangkut penyidikan. Ya. Saya ke Pak Fikar lagi. Kalau tadi ini masalah penyidikan ya, tindakan menghilangkan nyawa seseorang itu memang bisa dikenakan pasal pidana. Tapi dalam kasus Amak Sinta ini semestinya kan dilihat juga motifnya, pembelaan diri yang seperti disampaikan oleh Murtede sendiri bahwa dia melakukan pembelaan karena mendapat serangan terus-menerus dari pembegal. Nah, apakah bukankah seharusnya motif ini diungkap
terlebih dahulu oleh penyidik sebelum menetapkan status kepada Murtede? Iya, seharusnya memang begitu. Ada gelar perkara dulu gitu sebelum menetap Murtede sebagai tersangka gitu. Tetapi itu tadi seperti yang Pak siapa yang Kompolnas ini Pak Beni. katakan ya, dari pemeriksaan itu ya disimpulkan ada titiknya adalah ada orang meninggal, tuh ya, bahwa meninggalnya karena apa? Nah itulah yang akan mendudukan status dari si Murtede. Karena itu umpamanya di dalam hukum pidana ada nodwir, ya ada pembelaan darurat. Ada orang yang tidak dihukum karena melakukan tindak pidana karena dia melakukan pembelaan diri, ya. Ada keterpaksaan dan sebagainya. Nah itu ada lembaga-lembaga itu. Cuma sayangnya memang dalam konteks penegakan hukum pidana diterapkan di pengadilan setelah ada sidang di pengadilan. Mestinya kalau menurut saya itu sejak awal terjadinya satu perkara pidana, yang namanya nodwir ekses, yang namanya pembelaan diri, yang namanya itu mestinya sejak awal itu sudah dimunculkan gitu. Lembaga-lembaga itu supaya menggambarkan memang bagaimana ini status perkaranya. Gitu. Nah karena itu peranan saksi menjadi penting gitu. Artinya si Murtede ini kalau dia kemudian menyatakan bahwa dia sebenarnya sebagai korban korban kejahatan juga, maka dia juga harusnya kepolisian juga harusnya juga mencari saksi-saksi, ya, mencari orang yang mengetahui bahwa yang terjadi adalah pencurian di rumah itu, ya, rampasan di rumah itu, sehingga kemudian ada perlawanan gitu. Karena itu kemudian kematiannya harus ditempatkan sebagai akibat dari jadinya perlawanan dari suatu kejahatan. Jadi tidak dilihat sepotong hanya kematiannya, tapi mestinya juga melihat peristiwa secara keseluruhan. Baik, saya akan ke Pak Beni lagi. Pak Beni, sejumlah anggota Dewan ini mulai juga gaduh mengomentari kasus ini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa seharusnya ada sanksi untuk penyidik yang dinilai melakukan kesalahan. Saya minta tanggapan Anda, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kita kembali di CNN Indonesia Newsroom masih membahas soal kasus yang sedang viral ketika korban begal ditetapkan sebagai tersangka. Sudah masih bersama saya Pak Beni Mamoto dari Ketua Harian Kompolnas dan Pak Abdul Fikar Hajar, dosen hukum pidana Universitas Trisakti. Sebelum jeda tadi saya sempat bertanya kepada Pak Beni terkait anggota dewan yang sudah mulai gaduh juga melihat kasus ini. Bahkan ada yang menyebutkan sudah sepantasnya mungkin penyidik kepolisian di Polres Lombok Tengah diberikan sanksi karena membuat masyarakat terusik rasa keadilannya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang secara internal tentunya Biro Wasidik ini perlu melakukan pemeriksaan untuk nanti meneliti apakah tahapan proses penyidikan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Misalkan dalam gelar perkara untuk penetapan tersangka sampai dengan penahanan, apakah keterangan tentang Murtede ini sebagai korban begal sudah diangkat. Kemudian juga apakah dalam gelar itu juga direkomendasikan untuk dibuat LP kasus pembegalan. Ini menjadi penting, karena inilah awal menurut saya awalnya masalah. Ketika sejak awal itu 2 LP sudah muncul, publik akan melihat bahwa haknya Murtede ini sudah diperhatikan. Oleh sebab itu saya yakin nanti internal akan mengevaluasi dan kami juga akan mempertanyakan hal ini agar masalah seperti ini tidak terulang lagi. Kemudian juga bagaimana kepekaan dari para penyidik ketika
menangani kasus-kasus yang sensitif, karena kasus sejenis ini kan sudah berulang terjadi. Seperti contoh di Bekasi, seorang jawara yang ditodong celurit, kemudian dia karena ahli silat, tanpa senjata tajam, dia tangan kosong melawan, kemudian bahkan bisa melumpuhkan si penodong, tapi dia justru ditahan, ribut, ditangguhkan, malah mendapat penghargaan dari Kapolres. Nah, contoh-contoh kasus jenis ini kan harusnya kalau terjadi itu harus peka. Wah, dulu pernah kejadian begini-begini, endingnya begini. Wah, ini harus hati-hati. Oleh sebab itu, menurut kami Perkap tentang pengawasan melekat yang baru ditandatangani Kapolri, ini juga bisa menjadi acuan. 2 tingkat atasan di atasnya itu juga harus dimintain pertanggungjawaban ketika memang terjadi hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Yang hadir di gelar itu siapa? Ini menjadi penting. Apakah hanya level penyidik dengan kasatnya, atau dengan Wakapolres dan Kapolresnya, mengingat kasus ini menjadi sorotan publik. Ya, Pak Beni, yang juga menjadi sorotan selain kasus penetapan status tersangka terhadap korban begal, juga pernyataan dari Wakapolres ketika menggelar perkara yang menyebutkan bahwa Murtede melakukan aksi main hakim sendiri. Lalu ketika ditanya apa yang harus dilakukan oleh korban begal, apakah meninggalkan motor begitu ya, atau meninggalkan pelaku, kita melarikan diri dan meninggalkan harta benda kita, atau kita bisa melawan. Nah, sejauh mana sebenarnya pembelaan diri yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam yang menjadi korban kejahatan sehingga tidak ditetapkan sebagai tersangka, atau bahkan jadi mendapat cap bahwa dia melakukan main hakim sendiri? Yang pertama tentunya masyarakat perlu dibangun kewaspadaannya ketika berada di suatu tempat yang rawan ataupun melintas di suatu tempat yang rawan. Ini penting, tidak boleh lengah. Kalau sudah tahu rute itu banyak begal, kalau sudah tahu tempat itu sering terjadi penodongan, itu harus waspada. Kemudian yang kedua, tentunya kalau dia mampu bela diri, bisa gunakan kemampuannya untuk melawan atau katakanlah melumpuhkan pelaku. Tetapi kalau tidak bisa apa-apa, kalau masih didengar dia menjerit minta tolong, lakukan itu. Sehingga nanti pelaku berpikir 2 kali untuk melakukan aksinya. Jadi berbagai macam bisa dilakukan. Ya, baik. Justru belajar dari kasus ini. Ya, tanggapan Anda, Pak Fikar, bagaimana dari secara kacamata hukum pidana aksi membela diri ini bisa bergeser menjadi aksi main hakim sendiri? Iya, di dalam hukum pidana itu kan juga dikenal beberapa lembaga seperti saya katakan tadi, ada nodwir excess gitu ya, ada sesuatu perbuatan yang dilakukan karena pembelaan diri, dan itu bisa menjadi alasan penghapus pidana, ya, selain alasan-alasan lainnya. Nah, saya kira ini yang perlu disosialisasikan juga kepada masyarakat, dan juga saya kira lebih intinya juga kepada penegak hukumnya gitu ya. Kalau melihat peristiwa secara komprehensif kan sebenarnya akan kelihatan apakah satu tindakan itu merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan atau merupakan bagian dari pembelaan, ya. Artinya orang tidak apalagi terjadi umpamanya di rumah, ya, di rumah orang yang dibegal, itu logika biasa saja udah bisa mengatakan gitu bahwa tengah malam ada orang datang, kemudian ribut-ribut, ada orang terbunuh umpamanya. Nah itu saja sebenarnya sudah bisa, logika itu saja sudah bisa menggambarkan kepada umum bahwa di situ terjadi kejahatan yang kemudian kejahatannya bisa dilawan dan mengakibatkan penjahatnya meninggal umpamanya. Itu logika seperti itu bisa dibangun seperti itu. Tapi yang susah kalau di jalanan, betul. Kalau di jalanan itu yang agak sulit menentukan apakah benar seseorang itu dibegal atau ini terjadi karena perkelahian dengan motif yang lain gitu, bukan untuk pembegalan gitu. Nah, itu yang agak sulit kalau terjadi di jalan. Nah, karena itu kalau menurut saya
setiap orang harus punya kesadaran juga ya Baik. bahwa jaga diri itu penting gitu ya, tetapi juga melakukan sesuatu yang ya namanya juga membela diri ya. Kalau dilakukan kemudian sampai mengakibatkan kematian juga mungkin di luar kontrolnya gitu ya. Ya. Teksnya membela diri. Nah Ya. itu tadi maksud saya kalau di luar ya hendaknya itu kalau memang tahu jalannya sepi dan sebagainya jangan satu orang gitu. Maksud saya harus ada saksi yang lain gitu. Harus ada orang lain yang menyaksikan bahwa memang itu yang terjadi adalah perampokan atau perampasan dan sebagainya. Ya, baik. Dan pastinya tentunya selain pembelaan diri yang juga harus dilakukan untuk melawan kejahatan dimanapun, aparat penegak hukum juga harus mengedepankan keadilan restoratif yang tidak memberikan atau memberikan keadilan secara nyata kepada masyarakat dan tidak memberi bekas atau stigma kepada para tersangka, terdakwa, terpidana, atau bahkan juga kepada para korban. Terima kasih Pak Beni Mamoto dan juga Pak Abdul Fikar Hajar telah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih.